Assalamualaikum kawan-kawan, berjumpa lagi dengan Mini Project Motovlog. Dan kali ini kita akan touring pendek, touring wisata dari Kota Madiun ke Kota Magetan. Jika cuaca memungkinkan, kita akan teruskan perjalanan ke Sarangan dan Tawamangu. Mudah-mudahan cuaca mendukung, karena hari ini membawa serta keluarga. Jadi semoga cuaca mendukung, kita bisa menikmati suasana alam pegunungan di sekitar Sarangan dan Tawamangu. Dan sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa subscribe dan bunyikan tanda lonceng jika ingin mendapatkan update-update terbaru dari video-video Mini Project, baik itu video travel ataupun video motovlog, dan mungkin peristiwa-peristiwa terbaru dari seputaran area Madiun. Dan saat ini kita ada di Jalan Maijen Sungkono menuju SPBU dulu. Kita isi BBM, dan rencananya kita ingin isi dengan Pertamax Turbo. Mudah-mudahan stok masih ada. Ini pertama kali. Biasanya saya hanya mengisinya dengan Pertamax, karena ini motor Scorpio dengan pembakaran karburator. Untuk Pertamax Turbo, infonya baik untuk membersihkan ya dari kerak-kerak di dalam area pembakaran. Mudah-mudahan stok Pertamax Turbonya masih ada. Baik, kawan-kawan, sekedar informasi, per liternya Pertamax Turbo 12.000 dan 100.000 dapat 8 liter lebih sedikit, 8,3 kurang lebih tadi. Dan ini juga sekaligus uji coba, karena baru saja motornya ada turun mesin ya, pergantian piston oversize 50. Sekalian saya ingin mencoba bagaimana merasakan sensasi Pertamax Turbo di motor ini.
apakah ada perbedaan secara akselerasi. Dan kebetulan karena kita arah ke Magetan, jadi akan melalui medan berbukit, pegunungan, tanjakan, sehingga sangat cocok untuk indrayan ya. Kondisi pasca turun mesin Scorpio 2010. Baik teman-teman, ikuti terus video ini. Motovlog kali ini kita akan touring santai, touring wisata ke Magetan. Semoga cuaca mendukung, kita akan teruskan ke Sarangan dan Tawamangu insyaallah. Ya kawan-kawan, saat ini kita ada di Jalan Raya Jiwan dan baru saja kita melewati pertigaan alternatif ke kanan tadi, itu ke arah Ngawi dan Solo. Dan sebagai informasi, kali ini kita akan ke arah Magetan melalui jalur Mauspati. Jalur lain kita bisa melalui Goranggareng dan masuk ke kota Magetan. Namun jika melalui jalur Mauspati, ada jalur lain yang kita tidak perlu masuk ke kota Magetan untuk ke arah Sarangan. Jadi ya, jalur alternatifnya jalur lingkar. Sebelum masuk wilayah kota Magetan, kita belok kanan. Itu setelah petunjuk arah ke salah satu pesantren terkenal, pondok pesantren terkenal di Magetan. Temboro ya. Setelah Temboro kurang lebih 2-5 km kalau tidak salah, itu ada tikungan ke kanan, itu ke arah melingkar luar kota Magetan dan bisa ke Sarangan melalui jalur itu. Jalurnya cukup lengang, jadi kita terhindar dari macet, karena kalau jika lurus masuk kota Magetan itu kita menemui banyak lampu perempatan, lampu merah, kemudian juga padatnya kendaraan di dalam kota Magetan. Jadi kita bisa melalui jalur alternatif ini. Namun jika Anda terbiasa melalui jalur Goranggareng juga bisa. Di sana juga cukup ramai kendaraan karena banyak pemukiman warga di sepanjang arah Kota Madiun dan Goranggareng. Dan ini kita sudah mulai memasuki kawasan militer. Kurangi kecepatan, Anda masuk kawasan militer Magetan, Mauspati, markas TNI Angkatan Udara, Skuadron Udara di Lanut Iswahyudi ya. Dari jalan utama cukup jauh letak landasan bandaranya. Kita hanya bisa melihat dari jauh, tapi itu pun masih cukup jauh, dan dari jalan raya ini tidak terlihat sebenarnya
jalur landasannya. Ya, ini sepanjang jalur ini adalah kawasan perumahan militer dari TNI Angkatan Udara, Lanut Iswahyudi. Baik kawan-kawan, ikuti terus video vlog motovlog kita di kesempatan hari ini. Semoga cuaca mendukung, kita bisa berkeliling di area Sarangan, Tawangmangu untuk update bagaimana situasi terkini pasca PPKM level 2 di Magetan ataupun di Karanganyar ya. Jadi bagi Anda yang berada di luar Madiun, di luar Magetan, kangen suasana Sarangan dan Tawangmangu, kebetulan hari ini kita berkesempatan bisa touring ke sana. Mudah-mudahan lancar, insyaallah. Ya, ikuti terus. Ingat, jangan lupa subscribe jika Anda ingin terus mendapatkan update terbaru dari motovlog kami. Jika Anda tidak suka, silakan dislike. Tapi jika Anda suka, silakan like. Bantu perkembangan channel ini untuk bisa tetap eksis, agar saya tetap semangat untuk memberikan update terbaru melalui motovlog, helmet cam saya, sambil menemani aktivitas istirahat Anda, mungkin sambil menyaksikan video-video dari Maine Project. Kita lanjutkan perjalanan menuju Kota Magetan. Let's go. Ini masih ada perbaikan jalan kawan-kawan di jalur Maspati. Dan jika Anda melalui jalur Maspati menuju ke arah Kota Magetan, itu jalurnya lurus saja. Jadi sebenarnya cukup aman untuk Anda pengendara roda 2 ataupun roda 4, karena di sini jalurnya terbagi dua, ada 4 jalur, 2 di kiri dan 2 di kanan, dan cukup lapang juga untuk kendaraan yang berkecepatan tinggi. Namun tetap perlu berhati-hati karena ada banyak perlintasan dari arah kampung menuju ke jalur utama. Jarak tempuh hampir sama, namun di sini cukup cepat karena waktu tempuhnya bisa lebih
cepat karena jalurnya jalur lurus saja. Jadi bisa santai berkendara di jalur Mauspati ini. Dan di depan saya itu adalah jalur ke kanan menuju ke Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro. Salah satu yang ponpes terbesar di Jawa Timur ini. Lurus ke depan ini adalah arah masuk ke Kota Magetan, dan kita akan ke kanan. Itu jalur alternatif menuju ke Sarangan. Di depan saya ini ada penunjuk jalan bus umum dan pariwisata itu ke kanan ya. Jadi sebenarnya jalur ini ditujukan untuk bis umum dan bis pariwisata yang akan melintas menuju ke arah Sarangan, Solo, Karanganyar melalui jalur ini. Dan kawan-kawan nanti bisa saksikan sendiri di kamera seperti apa jalurnya. Ya, cukup lengang, tidak banyak kendaraan yang melalui jalur ini. Kebanyakan itu melalui jalur Gorang Gareng ataupun masuk ke arah dari Mauspati masuk ke arah Kota Magetan. Bahkan ada kawan saya yang orang asal Ngawi pun baru mengetahui jalur ini setelah kemarin sempat wisata bersama saya. Artinya masih banyak ke sekitar Kresidenan Madiun itu belum tahu jalur ini. Jalurnya cukup lancar. Ada beberapa jalan yang bergelombang, tapi overall masih layak untuk roda 2. Namun tetap harus berhati-hati ya, karena menjaga keseimbangan kendaraan saat melaju di jalur yang agak bergelombang. Ya, seperti ini jalurnya kawan-kawan.
kita akan menemui banyak bis, banyak mungkin tidak, tapi akan bertemu atau berpapasan dengan beberapa bis jika Anda melalui jalur ini. Mungkin salah satu penyebab jalannya bergelombang karena muatan-muatannya agak berat kendaraan yang melalui jalur ini. Dan sebagai informasi, penggunaan Pertamax Turbo sejauh ini ada perbedaan ya dari Pertamax biasa. Suara mesin jauh lebih halus, dari getaran juga berkurang. Entah apakah karena pengaruh oktan lebih tinggi. Getaran mesin jauh berkurang ya. Ini motor saya, motor Scorpio 2010, oversize 50. Sejauh yang saya rasakan sejak dari Kota Madiun tadi, itu power mesin agak naik ya. Kemudian perubahan dari getaran juga ada, mengurangi, mereduce getaran. Tarikan gas juga jauh lebih halus. Ya cukup berpengaruh Pertamax Turbo. Harga memang tidak membohongi kualitas ya. Kawan-kawan, sekarang kita ini berada di perempatan masih di jalur arah ke Sarangan. Ke kiri itu ke arah Kota Magetan, terminal dan Kota Magetan. Dan lurus itu menuju Sarangan. Ke kanan saya lupa tadi arah mana. Kendal mungkin ya, kalau tidak salah baca petunjuk arah di jalan tadi. Intinya di sini jalur ini adalah jalur alternatif menuju ke Sarangan dan cukup lancar. Ini adalah daerah Tawang Anom, Magetan. Kawan-kawan, seperti terlihat di depan saya, jika Anda bisa melihat melalui kamera, sebelah kanan saya ini adalah Gunung Lawu yang puncaknya tertutup awan. Sebagian mendung, sebagian cerah. Jika di kamera bisa terlihat ya.
udara sudah mulai cukup sejuk dibanding tadi masih di arah Mauspati. Tadi masih cukup hangat udaranya. Saat ini udara sudah cukup sejuk ya. Dan di depan ini ada perempatan lagi. Ke kanan itu ke Panekan, ke kiri itu ke Kota Magetan. Sarangan kita masih terus lagi. Dan seperti terlihat di kamera, kendaraan di sini cukup lancar dibanding jika kita masuk ke Kota Magetan. Itu cukup padat kendaraan di sana, sehingga waktu tempuh bisa lebih lama apabila dibandingkan melalui jalur ini. Baik kawan-kawan, kita sudah memasuki jalur mendekati arah ke Sarangan ya. Jadi ini adalah jalur lingkar luar, sisi kiri dan sisi kanan perkebunan dan persawahan. Sebelah kanan saya itu adalah Gunung Lawu. Namun saat ini tertutup kabut. Bagian puncak hanya terlihat di punggung saja. Punggung gunungnya masih terlihat. Suhu udara cukup sejuk ya. Dingin belum. Dan ini adalah salah satu jalur favorit para bikers menuju ke Sarangan dan Tawamangu. Ya, dan bagi kawan-kawan yang ingin terus mendapatkan update dari Mini Project Motovlog, silahkan di subscribe dan nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video baru dari channel ini. Ikuti terus ya kawan-kawan perjalanan touring wisata kami Madiun ke Tawamangu insyaallah. Dan untuk video selanjutnya kita akan berkeliling ke jalur puncak Sarangan Tawamangu. Update terbaru untuk saat ini. Karena jalur cukup panjang, nanti videonya akan saya bagi ke beberapa part untuk memudahkan Anda yang menonton bagian mana yang ingin Anda ketahui dari jalur kendaraan menuju ke Sarangan dan Tawamangu dari arah Madiun. Ikuti terus part 2-nya setelah video ini. Terima kasih kawan-kawan semuanya yang sudah subscribe channel ini.
Salam sehat selalu. Jangan lupa protokol kesehatan selalu dijaga selama masa pandemi ini. Kita berjumpa lagi di part selanjutnya dari video ini. Assalamualaikum.